Kita mau nggak dipimpin presiden pembohong? Tidak mau. Nah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melalui persidangan, tidak pernah ada satu lembar pun ijazah Jokowi. Karena itu apakah segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia, segenap rakyat Indonesia itu ridho dipimpin oleh presiden yang tidak punya ijazah asli? Kalau sebelumnya beliau tidak mau menunjukkan, ya nggak ada masalah karena tidak wajib. Tapi di persidangan ini wajib. Dan ini sekali lagi bagi segenap rakyat Indonesia menjadi sah dan meyakinkan berdasarkan fakta persidangan bahwa tidak pernah ada ijazah asli Jokowi. Takbir. Allahu Akbar. Di mana pengadilan inilah yang telah memberikan vonis kepada Gus Dur 6 tahun penjara. Vonis yang tidak logik, bertentangan dengan akal, nurani, dan tentu saja ya menyelisihi rasa keadilan masyarakat. Bagaimana mungkin orang mengadakan mubahalah di penjara 6 tahun? Zolim Pak Zolim? Zolim. Bagaimana orang yang menjalankan ajaran agama Islam meyakini mubahalah malah divonis bersalah, kemudian divonis dengan 6 tahun penjara? Ini adil atau tidak adil? Tidak adil. Karena itu kita berusaha mencari ikhtiar yang memang juga disediakan oleh hukum melalui proses upaya hukum namanya banding. Nah, banding ini nanti kita ajukan ke Pengadilan Tinggi Semarang. Namun proses administrasinya tetap diajukan melalui Pengadilan Negeri Surakarta. Banding sendiri diatur dalam KUHP itu 7 hari sejak putusan dibacakan. Dan kita ketahui Gus Dur divonis 6 tahun penjara pada tanggal 18 April 2023 yang lalu. Dan sesaat setelah pembacaan vonis, tim kuasa hukum secara kompak menyatakan banding. Dan selanjutnya salah satu tim kami, Pak Ridho, juga sudah menandatangani akta permintaan banding melalui Pengadilan Negeri Surakarta. Artinya banding ini ya menjadi sah karena memasuki tenggang waktu yang diatur undang-undang, masih di bawah 7 hari, bahkan langsung ya banding ini diajukan saat vonis dibacakan. Itu yang pertama yang perlu diketahui oleh semua pihak. Yang kedua, dalam proses banding ini ada pengiriman memori banding. Memori banding itu apa? Memori banding itu adalah alasan dasar-dasar pengajuan banding yang diuraikan secara tertulis yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang proses administrasinya melalui pengadilan tingkat pertama. Nah, dalam hal ini hari ini kami ingin menyerahkan memori banding. Sudah kami persiapkan. Memori banding ini kami tujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang beralamat di Jalan Pahlawan nomor 19, Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, melalui Pengadilan Negeri Surakarta di Surakarta. Lalu apa dasar dan alasan banding yang kami ajukan? Rinciannya ada di dokumen ini, ya. Namun secara deskripsi ringkasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kami mengajukan banding karena judek faksi tingkat 1 telah keliru menerapkan hukum. Apa itu judek faksi? Yakni pengadilan yang menghakimi fakta hukum. Dalam ini Pengadilan Negeri Surakarta. Jadi majelis hakim itu telah keliru menerapkan hukum, keliru menerapkan pasal. Kenapa demikian? Karena dalam kasus Gus Dur itu ada 2 peristiwa yang berbeda ya, yang tidak bisa digeneralisasi dikenakan dengan pasal yang sama, apalagi divonis dengan vonis yang sama. Jadi peristiwa pidananya itu ada 2, kalaupun itu mau dipaksakan sebagai peristiwa pidana. Walaupun kita umat Islam tentu ya sangat marah, sangat tidak terima bagaimana mungkin peristiwa mubahalah dianggap sebagai peristiwa pidana ya, bukan kejahatan mubahalah itu. Jadi ada 2. Pertama, ya ujaran kabar tentang ijazah palsu saudara Joko Widodo baik SD, SMP, SMA hingga S1. Siapa yang melakukan? Kalau ini namanya Bambang Trimulyono. Siapa? Bambang Trimulyono. Yang kedua, ada peristiwa mubahalah untuk memverifikasi kebenaran kabar ijazah palsu saudara Joko Widodo. Yang melakukan ini adalah Gus Dur atau Sugi Nur Raharja. Jadi peristiwanya beda. Yang satu ijazah palsu, yang satu mubahalah.
Kok bisa yang bermubahalah juga dikenakan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 1946 dan juga divonis sama dengan yang mengatakan ijazah palsu. Ini kan nggak nyambung, ada kekeliruan penerapan hukum dalam fakta persidangan. Fakta persidangan telah tegas menyatakan Gus Dur itu perannya ya melakukan mubahalah, membimbing mubahalah Bambang Trimulyono. Sementara Bambang Trimulyono lah yang mengatakan ijazah SD, SMA, S1 Jokowi itu palsu. Dibuktikan dengan apa oleh Bambang Tri? Dibuktikan dengan buku Jokowi Undercover. Jadi yang pertama, ada kekeliruan penerapan hukum oleh Majelis Hakim tingkat pertama judek faksi. Ya, ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Mudah-mudahan kalau nanti yang mengadili Pengadilan Tinggi Semarang yang tidak banyak tekanan, tidak banyak atensi dari kekuasaan, tidak pusing melihat dinamika persidangan, bisa lebih bijak, bisa memilah, kemudian memilih dan menetapkan pasal dengan benar. Masa peristiwanya beda kok pasalnya sama? Satu peristiwa mubahalah, satu peristiwa ijazah palsu, kok sama-sama dikenakan pasal 14 ayat 1. Padahal dakwaan jaksa itu banyak. Ada pasal 14 ayat 1, ada pasal 14 ayat 2, ada pasal 15 Undang-Undang nomor 1 1946. Nah, ini Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru. Menggebiah uyah kalau kata orang Jawa. Mengeneralisasi kalau istilah kerennya, ya. Jadi tidak boleh ada peristiwa hukum beda kok dihukum sama. Yang satu nyolong ayam katakanlah kalau nyolong ya. Yang satu membunuh kok sama-sama dikenakan pasal membunuh semua. Masuk akal nggak ini? Nggak masuk akal. Nah, inilah alasan yang pertama, ada kekeliruan dalam penerapan hukum terhadap fakta persidangan, terutama penerapan pasal 14 ayat 1 terhadap Gus Dur, yang kemudian Gus Dur divonis sama dengan Bambang Tri 6 tahun penjara. Ini kekeliruan yang pertama. Dasar yang kedua, bahwa ya judek faksi Pengadilan Negeri Surakarta telah ya mengabaikan fakta persidangan, khususnya fakta bahwa tidak pernah ada ijazah asli Jokowi. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu ikut sidang nggak? Lihat ijazah asli Jokowi nggak? Ijazah SD Jokowi ada nggak? Ijazah SMP Jokowi ada nggak? SMA Jokowi ada nggak? Ijazah S1 UGM Jokowi ada nggak? Nah, fakta persidangan ini diabaikan oleh Majelis Hakim judek faksi tingkat 1 dengan menyatakan bahwa Gus Dur benar-benar mengedarkan kabar bohong tentang ijazah palsu. Lawang ijazahnya asli tidak ada, kok dikatakan mengedarkan kabar bohong? Kalau ijazah palsu itu kabar bohong, berarti harus dihadirkan ijazah asli. Kalau ijazah asli berarti terbukti bohongnya. Kalau nggak ada ijazah asli, terbukti tidak? Tidak terbukti, dan hakim tidak pernah ya memberikan pertimbangan tentang tidak adanya ijazah asli ini. Jadi diabaikan fakta hukum tentang tidak adanya ijazah asli ini. Dan ini sekali lagi bagi segenap rakyat Indonesia menjadi sah dan meyakinkan berdasarkan fakta persidangan bahwa tidak pernah ada ijazah asli Jokowi. Takbir. Allahu Akbar. Jadi saya tegaskan, kalau dulu ijazah palsu itu hanya narasi, hanya kabar di media sosial, hanya konten, hanya wawancara Gus Dur terhadap Bambang Tri. Hari ini saya tegaskan bahwa ijazah palsu itu ya menjadi terbukti karena tidak pernah ada ijazah asli, dan ini fakta persidangan. Takbir. Di dalam fakta persidangan tidak pernah ada satu lembar pun ijazah asli Jokowi. Nah, ini diabaikan oleh Majelis Hakim judek faksi tingkat pertama. Bagaimana mungkin bisa membuktikan ada kebohongan dalam ijazah palsu? Ijazah aslinya tidak ada. Ini dagelan apa dagelan ini? Dagelan. Ya, itu alasan yang kedua. Dan Majelis Hakim di dalam fakta persidangan itu kan ada ahli kita, ada ahli Dr. Muhammad Taufik Isra SMH, ahli pidana. Ada ahli hukum dan HAM Rocky Gerung. Ada ahli linguistik forensik Profesor Aceng Ruhendi Saifullah. Ada juga Profesor Dr. Mompang L. Pangabean, ahli pidana, ya kan? Ahli linguistik forensik, ahli hukum dan HAM, termasuk ahli pidana yang dari kita, bahkan ahli pidana dari jaksa, yakni Profesor Mompang Pangabean mengatakan, dalam kasus ujaran bohong terkait ijazah ini harus dibuktikan dengan adanya ijazah asli. Ijazah aslinya harus dihadirkan. Tapi fakta persidangan ini diabaikan.
Dalam pertimbangan majelis tidak pernah menyinggung secuil pun tentang fakta bahwa ijazah asli itu harus dihadirkan. Jadi yang dipelototin oleh majelis hakim dalam pertimbangan hanya ahli Andika Duta Bahari yang paling banyak. Nah, ini ahli apa itu namanya? Profesor palsu. Dianggap ahli diduga profesor, jangan ngomong profesor palsu. Ahli diduga profesor namanya Andika Duta Bahari. Kasihan lah kalau profesor palsu. Cukuplah presiden ijazah palsu. Jangan ditambah dengan profesor ijazah palsu. Jadi ya, jadi yang diambil itu sepihak, hanya mengambil fakta persidangan yang diajukan jaksa penuntut umum. Tetapi fakta persidangan terkait pembelaan tim hukum diabaikan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ada etika moral sebagai seorang hakim dalam mengadili perkara itu tidak diterapkan, ya. Tidak adil. Giliran kita bertanya langsung cut, ya. Giliran dari jaksa dipersilahkan. Majelis ya memperdalam fakta persidangan sampai detil. Kita baru masuk sedikit langsung diintercept. Tidak adil. Bahkan tidak etis. Kenapa seorang ketua majelis hakim menuduh, ya, saya katakan dalam fakta persidangan, menuduh advokat nyontek dari handphone, dan saya yang dituduh itu. Padahal saya punya catatan, dan boleh advokat itu ya meringkas dalam catatan, dan kemudian dari catatan itu jadikan bahan pertanyaan untuk mendalami. Jadi ada etika hakim juga yang banyak dilanggar. Nah, 3 kriteria besar tadi sudah kami tuangkan dalam memori banding yang terdiri dari 30 halaman, dan sebelumnya kita membuat materi pledoi 370-an halaman dengan lampiran buku Jokowi Undercover sebagai bukti itu ya kira-kira 700-an halaman. Nah, semuanya itu diabaikan yang awal. Nah, mudah-mudahan 30 halaman ini diperhatikan benar-benar oleh hakim judek faksi tingkat kedua, yakni hakim yang masih mengadili fakta persidangan oleh Pengadilan Tinggi Semarang. Nah, dan yang paling penting, ini yang paling penting ya, kita tidak mau pengadilan mewariskan legasi dendam. Apa legasi dendamnya? Orang tidak bersalah dipaksa divonis bersalah. Ini bisa ada dendam, bukan dendam kepada individu, bisa dendam kepada pengadilan. Ada itu majelis hakim tingkat pengadilan tinggi harus mengoreksi agar tidak ada legasi dendam terhadap pengadilan, yang diharapkan pengadilan itu ya memberikan keadilan, bukan ya memberikan kezaliman. Lah, orang bermubahalah kok divonis 6 tahun. Yang koruptor aja, Romi itu aja cuma 1 tahun atau berapa itu. Sekarang udah jadi kader P3 lagi, sudah ikut pilpres sana sini, sudah senyum ke sana sini. Ini mubahalah. Nah, masyarakat ini yang masyarakat mencari keadilan akan bisa saja jadi tidak percaya lagi dalam mencari keadilan melalui pengadilan, dan ini kita khawatirkan akan terjadi eigenwriting. Maleslah bawa pengadilan, paling juga di pengadilan vonisnya nanti juga zolim begitu. Nah, ini yang berbahaya. Saya kira ini akan menjadi atensi bagi majelis hakim judek faksi tingkat kedua di Pengadilan Tinggi. Dan yang paling penting ini, kita semua itu punya kepentingan dengan perkara ini. Yakni apa? Kita punya kepentingan memiliki presiden jujur. Kita pengen punya presiden jujur nggak? Ya. Kita mau nggak dipimpin presiden pembohong? Tidak mau. Nah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melalui persidangan, tidak pernah ada satu lembar pun ijazah Jokowi. Karena itu apakah segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia, segenap rakyat Indonesia itu ridho dipimpin oleh presiden yang tidak punya ijazah asli? Kalau sebelumnya beliau tidak mau menunjukkan, nggak ada masalah karena tidak wajib. Tapi di persidangan ini wajib. Kalau tidak ditunjukkan di persidangan, ya maka menjadi sah dan meyakinkan memang nggak punya ijazah asli. Nah, kalau nggak punya ijazah asli, saya bertanya kepada seluruh rakyat Indonesia, apakah ya segenap bangsa Indonesia ridho bapak polisi, bapak tentara, intel, orang pengadilan dipimpin presiden nggak punya ijazah asli? Harusnya kan ini yang menjadi perhatian kita. Kita nggak mau 270 juta penduduk desa dipimpin oleh presiden yang tidak jelas dalam konteks ijazahnya. Dan ini berbahaya. Karena salah satu syarat untuk menjadi calon presiden itu harus punya ijazah minimal SMA sederajat. Dan hari ini terbukti melalui fakta persidangan ijazah itu tidak asli. Ya, ini yang penting untuk saya sampaikan. Dan terakhir mohon doa ya agar keadilan masih ada di bumi Indonesia ini.
Agar Gus Dur bisa dibebaskan, takbir. Agar yang salah, yang punya ijazah palsu bisa diadili, takbir. Agar kebenaran bisa terungkap, takbir. Agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang bisa memberikan keadilan kepada Gus Dur dengan membebaskan Gus Dur, takbir. Agar siapapun yang bersalah terkait ijazah palsu ini bisa diseret ke pengadilan, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.